Monggo Bu Haba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Okres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haba. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat juga, Bu Okres. Baik, sesuai jadwal katanya Bu Okres hari ini akan melakukan kegiatan coaching, nggih. Nggih, Bagaimana? Ibu. Sudah siap, insya Allah sudah siap Ibu. Baik. Dalam coaching ini kan ada 3 kompetensi, nggih. Nggih. Yaitu ada present atau kehadiran penuh, ada apa? Mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, nggih. Kira-kira nih, Ibu Okres ini masih kurang yakin di bagian yang mana? Sehingga siang ini akan dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Yang Di bagian yang mana? di bagian present Ibu, saya merasa masih bahwa di bagian present itu saya masih merasa kurang begitu. Oh, baik. Jadi Ibu Okres itu merasa di bagian present ya yang perlu dikembangkan. Nggih Ibu. Kira-kira untuk saat ini apa kompetensi yang itu ada di level berapa? Eh, Kompetensi yang saya miliki untuk saat ini itu kira-kira ada di level 6 Ibu. Nggih, Oke, dalam ada di level iya, 6. dalam presence coaching kali ini saya masih berada di level 6. Dan kemudian akan dikembangkan Iya, betul. menjadi level berapa kira-kira, Bu Okres? Menjadi level 9 Ibu. Oh, baik, bagus ya. Nggih. Eh, apa yang Ibu Okres inginkan dari kegiatan coaching dengan Pak Hendra nanti? Eh, yang saya inginkan setelah coaching bersama Pak Hendra nanti, coachingnya atau Pak Hendranya itu nanti mendapatkan solusinya dari dia mengungkapkan permasalahannya. Setelah itu dengan adanya coaching ini eh, beliau Pak Hendra itu mendapatkan solusi yang diinginkan begitu Ibu. Oke, baik. Semoga coaching siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin, Silahkan Ibu amin. melakukan coaching dengan Pak Hendra dan Nggih, saya Ibu. sebagai observer nanti akan mengamati apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum dan tentunya nanti di bagian present ini saya akan lebih mengamati dengan detail ya Ibu ya, Nggih, nggih. apakah meningkat atau masih sama begitu, nggih? Nggih, Ibu, siap. Silahkan coachingnya dimulai. Monggo. Ya, terima kasih Ibu. Ini kebetulan Pak Hendra juga sudah ada di sini, nggih. Eh, Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hendra. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Ibu, sehat-sehat keluarga, Alhamdulillah. Iya. Oke Ibu, sesuai dengan permintaan saya kemarin, saya meminta waktu ke Ibu hari ini. Sakit Ibu? Sakit-sakit Pak. Insya Allah Nggih, sakit. Nggih, matur nuwun Ibu. nggih. Nggih, Sudah siap. nggih. Nggih. Ibu ini ngapunten, saya sengaja minta waktu ke Ibu. Sebetulnya ada sedikit masalah yang perlu atau yang ingin saya perbincangkan dengan Ibu. Mudah-mudahan setelah adanya perbincangan ini masalah saya bisa sedikit ringan Ibu, begitu bisa sedikit Hmm. teratasi seperti Ibu. Oh, nggih. Begini, kalau boleh tahu nggih, Pak, bagaimana itu ceritanya itu seperti apa sih? Masalah apa yang Bapak alami kali ini begitu? Monggo, Pak, saya ingin Oh, mendengarkannya gitu.
Nggih, Bu. Ngapunten nih, Bu, sebetulnya saya malu ini untuk mengutarakan masalah saya, tapi gimana lagi, Bu. Jadi begini, Bu, saya itu punya permasalahan di kelas. Hmm, Saya kebetulan saya kan mengajar kelas 6. Akhir-akhir ini atau di awal semester ini, saya merasa terkejut sekali ketika anak didik saya itu tidak bisa perkalian, Ibu. Sedangkan masalahnya timbul ketika saya itu harus mengejar materi. Contoh di matematika, matematika itu sangat kompleks untuk pelajaran matematika. Untuk kelas 6 ini kan sangat sulit sekali. Nah, iya. permasalahannya timbul karena anak didik saya itu tidak bisa di perkalian, Bu. Bisa Ibu bayangkan sendiri ketika anak-anak harus mengerjakan soal matematika yang begitu rumit, sedangkan untuk dasarnya saja seperti perkalian itu mereka belum paham, Bu. Jadi saya merasa ini menjadi masalah untuk saya khususnya, Bu. Jadi masalahnya itu Bapak harus mengejar materi, dituntut akan materinya, tapi anak-anaknya itu khususnya pada pelajaran matematika, perkalian, ibaratnya perkalian pun belum menguasai begitu nggih, Pak? Betul, Bu. Oke, seperti Nggih. itu. Nggih. Terus tujuan Bapak setelah kita melakukan coaching kali ini apa, Bapak? Oke, Bu, sengaja saya minta waktu Ibu tadi, Hmm. mudah-mudahan dengan perbincangan ini, dengan percakapan ini, saya bisa menemukan masalah, kemudian bisa mengatasi masalah itu, Ibu. Jadi mohon bantuan dari Ibu atas apa cara itunya. Siapa tahu Ibu punya gambaran atau punya bisa membantu saya seperti itu, Bu. Nggih, 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 Pak. Eh, nggih. Jadi harapan Bapak nanti setelah kita coaching itu bisa mendapatkan solusi gitu nggih. Ada solusinya begitu nggih, Pak. Dan Seperti itu. nggih. Terus, Dan tadi Bapak sudah menceritakan bahwa murid Bapak itu terutama dalam hal pelajaran matematika, ternyata dalam perkalian khususnya uh, masih rendah sekali seperti itu, nggih. Kira-kira itu nggih. kalau direntankan itu menempati angka berapa ya, Pak? Duh, Ibu sangat jauh sekali dari ideal. Kalau misalkan saya bilang di skala itu kira-kira di skala 5, Ibu, untuk saat ini Oh, seperti itu. skala 5. Jadi dengan begitu ketinggalannya anak-anak atau ketidakpahamannya anak-anak di perkiraan ini, ya mungkin di skala 5 seperti itu, Ibu. Jadi untuk sekarang berada di skala 5 nggih. Dan Gila. untuk kedepannya itu Bapak menginginkan berapa nggih skalanya? Ya, mudah-mudahan sih ke depannya paling tidak lah, Ibu. Paling tidak di skala 8 atau 9 seperti itu, Ibu. Nggih. Oke, saya Eh, cukup saya kira cukup di skala 8 atau 9 seperti itu. nggih, nggih, nggih. Jadi yang Bapak harapkan itu berada di skala atau di level 8 lah ya minimalnya Oke, begitu nggih. Nggih. satu. Terus setelah Bapak mengetahui bahwasanya kemampuan murid Bapak itu berada di skala 5 untuk saat ini, kira-kira eh, apa ya istilahnya, kira-kira itu strategi apa yang sudah Bapak terapkan di pembelajaran Bapak untuk mendongkrak nilai matematika tersebut? Nggih, Bu, saya sih punya rencana nggih, Bu, punya rencana untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini. Itu rencana saya, dengan sistem ini, Bu, saya punya rencana sistem buka kunci pintu kelas menggunakan perkalian. Jadi istilah seperti itu. Jadi ketika anak mau masuk kelas itu saya perintahkan untuk setor perkalian dulu ke saya. Misal nih hari pertama itu perkalian 1. Jadi seluruh anak itu setor perkalian 1 ke saya. Ketika anak bisa di perkalian 1 maka saya persilakan masuk ke kelas. Kemudian ketika anak belum bisa ya saya berikan waktu ke mereka supaya mereka menghafal lagi sampai bisa. Itu udah hari 1.
Kemudian di hari kedua ya perkalian 2, hari ketiga perkalian 3, dan sampai hari ke-10 perkalian 10. Seperti itu rencana saya. Hmm. Jadi anak saya tugaskan untuk menghafal perkalian untuk membuka kunci pintu kelas, seperti itu Ibu rencananya. Iya. Berarti rencana Bapak itu kan membuka kunci pintu kelas, berarti itu dilakukan di pagi hari nggih, Pak? Oke Bu, ketika mau masuk kelas. Nggih. Terus ap- apa yang Bapak lakukan ya ibaratnya ternyata itu sudah dilakukan begitu nggih Pak? Apa yang Bapak lakukan ketika nanti ada anak atau ada siswa yang ternyata tidak bisa menjawab begitu. Kan tadi Bapak menggunakan sistem buka kelas itu menggunakan perkalian. Nah, kalau seandainya ada murid yang tidak bisa menjawab, itu apa tetap di luar atau boleh disuruh masuk begitu? Rencana sih begini Bu, ketika anak bisa di kesempatan pertama ini ya langsung bisa, mereka saya persilahkan masuk ke kelas. Ketika mereka belum bisa, saya masih beri kesempatan kedua untuk mereka menghafal lagi di depan kelas. Dan ketika mereka sudah siap untuk setor yang kedua kalinya, saya persilahkan. Dan ketika mereka bisa, saya persilahkan ke masuk kelas. Tapi gini Bu, ketika anak itu sudah diberikan satu kesempatan, dua kesempatan, belum bisa-bisa, ya sebagai bentuk konsekuensi yang mereka sementara di luar kelas dulu sampai istirahat seperti itu. Begitu nggih Pak. Nggih, rencana Bapak itu bagus sekali nggih. Maksudnya semoga saja kedepannya itu bisa berjalan dengan baik, bisa mendongkrak nilai matematika terutama dalam bidang perkalian nggih, dan uh, istilahnya itu hanya dilakukan Oke, pada mudah-mudahan pagi Ibu hari. saged mendongkrak untuk kemampuan anak di pelajaran matematika khususnya Ibu. Nggih. Nah, itu dilakukan pada pagi hari, hanya pagi hari saja atau bisa bisa jadi misal kalau mau pulang, berarti kalau pagi harinya itu kan membuka pintu kelas. Nah, kalau pulang itu menutup pintu kelas begitu. Begitu Pak? Apa Sih untuk saat ini hanya berlaku pagi harinya saja? rencana sih cuma sistemnya buka kunci dulu Ibu. Buka kunci berarti hanya di pagi hari seperti itu. Kalau kedepannya misalkan cara itu dirasa kurang, ya mungkin tidak menutup kemungkinan juga di siang hari atau di sore hari ketika anak mau pulang juga bisa diterapkan dengan sistem tutup kelas seperti itu Ibu. Tapi rencana saya sih dilaksanakan hanya di pagi hari ketika anak mau masuk. Ya. Kira-kira itu kapan ya Bapak? Maksudnya akan dilaksanakannya sistem buka kunci kelas menggunakan perkalian itu kira-kira kapan akan dilaksanakannya? Nggih, Bu. Rencana sih hari Senin besok nggih, Bu, karena sekarang kan hari Sabtu nggih, Bu. Ya. Besok Senin insya Allah saya akan segera mencoba rencana itu direalisasikan ke anak. Seperti itu, Bu. Oh ya, itu bagus sekali ya Pak. Jadi semakin cepat rencana itu direalisasikan, insya Allah kita bisa mengetahui hasilnya seperti apa nantinya ya. Dan kita harapkan otomatis hasilnya ya memuaskan seperti itu, nggih. Dan Bu. iya, Itu. saya mau bertanya lagi nih Pak. Nggih. Apa ya istilahnya? Kira-kira itu akan berjalan selama berapa bulan? Apakah dari hari Senin besok itu terus kontinu selama dia kelas 6 atau itu berlaku beberapa bulan, misalnya mulai dari Senin besok sampai nanti ada liburnya juga, kayak gitu Pak. Maksudnya apakah itu akan dilakukan setiap hari atau hanya berapa minggu sekali kayak gitu? Nggih. Rencana sih setiap hari, Bu.
begini jadi caranya atau sistemnya begini Ibu. Ketika misalkan besok hari Senin nggih, Nggih. hari Senin itu hari pertama saya mencoba atau hari pertama saya melaksanakan, itu di perkalian 1. Hari Selasanya kan hari kedua, Iya. itu di perkalian dan seterusnya Ibu sampai hari ke-10. Berarti anak itu setor perkalian 1 sampai 10 selama 10 hari. Itu Mm. tiap mau masuk setor 1 perkalian. Nah, setelah itu mungkin rencana akan saya lanjutkan dengan setiap pagi anak itu setor 2 perkalian Ibu, misalkan perkalian 1 dan perkalian 2. Kemudian hari berikutnya berarti perkalian 3 dan 4 dan seterusnya Ibu. Kalau masalah itu belum selesai juga atau anak juga belum lancar, mungkin akan saya tingkatkan lagi Ibu, setiap harinya 3 perkalian sampai ke setiap harinya itu 1 sampai 10. Mungkin bisa jadi setiap pagi itu di akhir nanti itu anak bisa setor perkalian 1 sampai 10 Ibu. Jadi rencana ini saya rencanakan itu jangkanya jangka panjang Ibu, sampai anak bisa paham betul untuk perkalian. Seperti itu. Bagus. Nggih, bagus sekali ya Pak rencana Bapak. Eh, bagus bagus sekali rencana Bapak. Semoga bisa mendapatkan hasil yang maksimal nantinya ya Pak. Nah, Amin. Oke. selain Bapak sendiri, maksudnya dalam mengolah seperti itu, nggih, apa Bapak mendapatkan bantuan dari yang lainnya? Ada Oke, yang Bu. membantu istilahnya kayak gitu. Maksudnya selain Bapak, apa ada yang membantu kayak gitu. Misal Bapak ini kan guru kelas nggih, guru kelas 6 kan nggak ibaratnya ada kumpulan biasanya kayak gitu nggak selalu standby di kelas kayak gitu. Nah, kira-kira apa yang Bapak lakukan ketika Bapak itu misal dinas keluar kota ada apa ya istilahnya uh, ada kumpulan-kumpulan seperti itu Bapak. Oke. Oke, mungkin saya nanti akan mencoba untuk kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan teman gitu Bu ya, teman antar sama guru di sekolah saya. Bisa membantu saya ya betul tadi sampaikan Bu Okres bahwa seorang guru itu tidak selalu stand di kelas, kadang ada kepentingan dinas di luar atau ada undangan apa seperti itu. Nah, maka dari itu saya akan mencoba untuk bekerja sama dengan teman saya yang ada di sekolah untuk suatu saat misalkan saya tidak ada atau tidak masuk agar mereka bisa menggantikan posisi saya. Setidaknya nunggoni anak di depan kelas ketika anak mau setor perkalian. Seperti itu. Jadi kalaupun saya tidak ada, sudah ada mereka yang bertanggung jawab sehingga anak merasa dihargai ketika mereka sudah capek-capek belajar atau menghafal di rumah, kok ternyata Pak Gurunya tidak ada, kan juga kecewa. Tapi ketika ada teman saya yang menggantikan posisi saya kan, walaupun saya tidak ada, anak tidak terlantarkan seperti itu rencananya. Diem kamu. Iya, bagus sekali nggih rencana Bapak. Jadi semuanya sudah terstruktur begitu nggih. Dari permasalahan awal yang ibaratnya muridnya itu khususnya dalam pelajaran matematika yang tadi mempunyai nilai rentan 5, semoga dengan rencana Bapak kali ini itu bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal begitu nggih dan Amin, Ibu. nggih dan semoga rencana Bapak tadi yang strategi yang sudah direncanakan tadi itu berjalan dengan lancar begitu nggih Pak dan memang benar kalau seumpamanya kita tidak bisa standby itu ternyata Bapak sudah merencanakan bahwa perkalian membuka kelas membuka kunci kelas itu harus berjalan setiap hari begitu nggih dan untuk saat ini maksudnya saya untuk saat ini jadi
Semoga Bapak semuanya rencana Bapak dari awal bisa berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang maksimal ya Pak. Amin, amin Ibu, amin. Seperti itu Ibu, mudah-mudahan apa yang saya rencanakan bisa berjalan lancar. Coba saya terima kasih sekali nih Bu untuk bincang-bincang ini, sedikit ada gambaran, kemudian mohon bantuannya ketika nanti misalkan ke depan saya ada permasalahan lagi, sekiranya Ibu ada waktu buatnya kesediaannya untuk bisa saya ajak bincang-bincang lagi seperti hari ini, seperti itu Ibu. Nggih, saya siap Pak, siap menerima apa ya? Saya siap menerima curhatan lah ya, istilahnya curhatan Bapak. Nanti setelah kira-kira saya mau tanya, kira-kira dari tadi kan sudah ini ya Pak, sudah baratnya sudah mau menerapkan itu. Nah, nanti kan ada kayak istilahnya kayak ada masa oh ini berhasil atau tidak kayak gitu ya Pak. Nah, kira-kira untuk coaching berikutnya kayak gitu istilahnya ya, coaching atau sharing-sharing berikutnya itu akan dilakukan berapa bulan dari sekarang kayak gitu. Bu, tadi sudah saya sampaikan rencana saya kan ini rencana jangka panjang, Okay. jangka panjang. Mungkin ini bisa memakan waktu antara 1, 2 bahkan 3 bulan seperti itu Ibu, membuat anak lancar di perkalian. Karena yang namanya anak Ibu jadi kadang kan semangat, kadang tidak gitu kan. Ya mungkin ini bisa memakan waktu yang agak lama sih Bu, 3 bulan atau paling singkat 2 bulan seperti itu. Jadi untuk misalkan 2 atau 3 bulan ke depan nanti akan saya kabari hasilnya Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Saya siap mendengarkan hasilnya. Saya siap mendengarkan curhatan atau coachingnya lagi kayak gitu, nggih. Dan semoga saja dengan coaching kali ini Bapak menemukan solusinya begitu, nggih. Menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Dan saya acungi jempol Bapak, rencana Bapak itu sungguh sangat luar biasa. Yes. Semangat dalam menumbuhkan rasa bisa kepada anak itu benar-benar ada, benar-benar luar biasa seperti itu. Kayak istilahnya saya harus bertanggung jawab nih atas atas bisanya anak-anak kayak gitu, karena kalau anaknya bisa, saya mudah dalam istilahnya dalam ini loh, materinya kayak gitu, menyampaikan materinya mudah, diserap juga mudah, jadi bisa berjalan dengan lancar, dengan sejalan gitu nggih Pak. Bu, seperti itu mungkin ya betul kayak Ibu sampaikan barusan, berhasilnya anak adalah berhasilnya seorang guru. Gagalnya anak adalah gagalnya seorang guru. Maka saya ingin membuat anak berhasil, semoga dengan berhasilnya anak berhasil juga buat saya. Amin. Seperti itu. Nggih Pak, sami-sami. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini bisa membawa manfaat untuk saya ke depannya. Terima kasih lagi Bu, dan mohon maaf atas kesalahannya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak, terima kasih kembali juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk praktek coaching hari ini antara Bu Okres dan Pak Hendra. Tadi kegiatan coaching saya sudah mendengarkan dan menyimak. Praktik coachingnya sudah baik dan sudah terlihat alur tirta pada percakapan tadi ya, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ini Bu Okres, ada yang mau saya sampaikan nih. Iya, dari Ibu. praktek coaching tadi, itu menurut Ibu Okres itu apa sih indikator keberhasilan? Indikator Sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Bu Okres, yang diharapkan begitu, apakah sudah sesuai? Iya, sudah sesuai Ibu, sudah sesuai dengan yang diharapkan saya, semuanya berjalan dengan lancar sesuai alurnya nggih. Begitu Ibu.
indikatornya sudah tercapai. Kalau menurut saya semua indikatornya sudah tercapai gitu. Jadi coachingnya juga bisa menemukan solusinya sendiri atas tadi melakukan coaching dan coachingnya itu bisa menemukan solusinya begitu. Baik, dan untuk kompetensinya Bu Okres yang tadi ingin dikembangkan, yaitu pada kompetensi presence, itu menurut saya tadi saya amati itu Ibu Okres itu sudah dapat melakukan dengan baik. Terbukti Bu Okres itu dengan setia mendengarkan dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Hendra begitu ya. Nggih, Ibu. Dan dengan kita hadir penuh itu maka kita akan menjadi pendengar yang setia dan dapat menggali solusi dari masalah yang dihadapi. Begitu ya Bu Okres ya. Iya, Ibu. Sudah bagus sekali. Terima Semoga kasih. kedepannya akan lebih baik lagi. Amin, Begitu. amin. Terima kasih kepada Nggih, Bu sama-sama Ibu. atas pada siang hari ini. Semoga menjadi pengalaman dan pembelajaran untuk kita semua ke depannya. Amin. Terima kasih. Sama-sama Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.